Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ini siapa? Kata-kata umum siapa? Mau orang Indonesia, mau orang Afrika, mau orang Amerika. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Al-Qadar, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan karena berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Bagaimana sekarang seorang muslimah meraih Lailatul Qadar? Ini sama aja dengan para laki-laki. Hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin berbeda. Secara umum sama. Gimana caranya perempuan mendapatkan surga Allah? Sama aja. Bagaimana laki-laki mencari surga. Tapi ternyata ada memang perkara-perkara yang khusus buat wanita. Seperti contohnya, sholat berjamaah di masjid. Perempuan lebih baik sholat berjamaah atau sholat sendirian di rumah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita? Ada yang harus dilakukan dan ada yang harus dihindari. Jadi kalau ada seorang perempuan datang ke dokter mau sehat, mau diet, mau badannya mau bagus. Ada yang perlu dikerjakan, ada yang perlu ditinggalkan. Untuk meraih Lailatul Qadar ini, yang pertama adalah niat. Benar mau Lailatul Qadar. Benar apa enggak? Karena banyak di antara kita yang mendengarkan kajian tentang Lailatul Qadar. Ketika ditanya, apakah engkau mau Lailatul Qadar? Ya iyalah. Kalau hanya ucapan ya iyalah tanpa tekad dan niat yang benar, bohong. Kalau benar orang setelah tahu tentang Lailatul Qadar, maka dia akan persiapan. Allah Azza wa Jal berbincang tentang orang-orang munafikin. Yang orang-orang munafik ini pandai berbicara. Pandai bersilat lidah. Bahkan Allah mensifati mereka, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannad. Kalau engkau melihat mereka, engkau takjub sama mereka. Dengan penampilan mereka. Kalau ngomong, Allah benar-benar dengerin omongan mereka. Jangan sampai kita termasuk di barisan mereka. Yang tatkala ditanya apakah engkau ingin dapat Lailatul Qadar. Ya Allah, iya siapa yang gak kepingin ini itu. Tapi benarkah hatimu ingin Lailatul Qadar? Itu hanya engkau yang tahu. Allah menyebut tentang orang munafik yang pandai berbicara. Kenapa mereka ketika perang kok gak berangkat? Ketika Nabi pulang dari peperangan, mereka datang minta maaf ya Rasulullah. Kita ada kesibukan ini, itu gak bisa ikut perang, gak bisa jihad, macam-macam. Nabi memaafkan mereka, tapi Allah akan menghisap mereka. Namun Allah menyebutkan bahwa ternyata mereka selama ini bohong. Minta maaf, gak bisa ikut perang. Memang gak mau berangkat mereka. Bukan gak bisa berangkat. Bukan karena ada halangan, tapi memang gak mau. Itu yang terjadi. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Ada orang-orang yang gak puasa. Alasannya gak kuat. Engkau memang gak niat loh. Kerjaan berat ini engkau memang gak niat. Semalam engkau sahur? Enggak. Memang engkau gak niat puasa. Kalau benar engkau mengatakan, aku gak kuat puasa. Sudah dicoba, sudah malam aku sudah bersahur. Aku akhirkan sahurku. Aku makan yang bergizi. Tapi di tengah jalan aku pingsan. Oh betul. Oh betul. Tapi engkau malam. Gak sahur wala apa.
Sahur cuma minum air padahal tahu akan kerja berat. Lalu engkau berbuka di siang harinya. Engkau memang enggak mau. Begitu dengan orang-orang munafikin. Sejak kapan? Sejak sekarang. Makanya kalau dikatakan apakah kajian tentang Lailatul Qadar di tanggal 9 Ramadan ini terlalu dini Ustaz? Enggak. Ini sebagai bentuk kita benar-benar sedang berusaha mencari Lailatul Qadar. Kita cari tahu kapan. Insya Allah semua tahu. Taharau Lailatul Qadar fil ashir awakhir min Ramadan. Suruh cari di 10 hari akhir Ramadan. Alhamdulillah. Kita udah tahu tempat. Waktunya juga. Tinggal apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana tatkala kita hendak masuk Ramadan, kita berdoa mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah semoga kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Melaksanakan ibadah puasa. Bangun di malam harinya. Bisa menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Dan menghilangkan pahala puasa. Tuh, salafus soleh. 6 bulan sebelum Ramadan sudah doanya Allahumma ballighna. Sekarang kita sudah sampai Ramadan. Benar engkau kepingin Lailatul Qadar. Minta sama Allah. Kita udah punya persiapan. Apa persiapannya? 10 hari terakhir. Pelan-pelan nih kita. Terus beramal soleh. Nanti 10 hari terakhir kita punya bekal yang cukup untuk berlari kencang. Mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya dengan memohon kepada Allah doa. Mulai sisipkan doa. Memohon supaya kita dikasih Lailatul Qadar. Bisa ibadah di malam. Baik, ketika masuk 10 hari terakhir. Mulai ini kita harus berubah. Rasulullah SAW iktikaf. Anda tidak akan bicara iktikaf karena memang mungkin banyak perempuan yang susah untuk iktikaf. Istri Anda tanya sama Anda, Bang, Anda kepingin iktikaf. Anda ngomong kalau anti iktikaf siapa yang ngurusin anak-anak? Anaknya kecil-kecil. Terus kapan kita iktikaf? Ya kalau perempuan mungkin iktikafnya nanti ketika anak-anak sudah besar, udah bisa ditinggal, bisa iktikaf. Kan masih lama. Niat. Sekarang. Nanti insya Allah. Ketika anak-anakku besar. Ketika anak-anak itu sudah nikah. Udah dibawa sama suaminya. Atau pergi bersama istrinya. Aku bisa iktikaf sama suamiku. Maka kadang-kadang orang lihat istri si Nabi iktikaf. Iya, istri Nabi gak punya anak. Aisyah gak punya anak. Bisa iktikaf. Kemudian Hafsah sama gak punya anak. Jadi keterbatasan itu jangan menghalangi kita untuk meraih Lailatul Qadar. Karena gak harus iktikaf. Tapi niatkan. Suatu saat ketika aku mampu iktikaf, aku akan iktikaf. Ketika anak-anak bisa dititipkan, silahkan gak apa-apa, ada yang mau dititipin. Seperti yang berangkat haji, kan ditinggal anaknya. Dia berangkat haji sama suaminya. Kalau bisa seperti itu, silahkan. Tapi kalau enggak harus iktikaf. Ketika masuk 10 hari terakhir, ya harus ada perubahan. Mulai persiapan malam itu dari fajar. Ketika engkau sholat subuh, jangan lupa qobliyah subuh. Mulai benar nih. Nih malam ini nanti malam 21. Qobliyah subuhnya benerin. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh zikir. Zikir setelah subuh. Minta sama Allah SWT. Lanjutkan dengan zikir pagi. Di antara zikir pagi itu ada bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. 105 kali. 110. 200 kali. Baca.
Sambil diresapin engkau sedang mentauhidkan Allah kembali. Engkau sedang memuji sang pencipta dengan pujian yang paling dicintai. Sebaik-baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Sebaik-baiknya yang diucapkan oleh orang-orang ketika di Padang Arafah. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Apa? La ilaha illallah. Wahdahu la syarika. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz sedang datang bulan. Nggak apa-apa. Sholatnya yang kagak. Zikirnya tetap. Kembali nggak perlu jadi penghalang datang bulan ini. Nggak perlu jadi penghalang untuk meraih Lailatul Qadar. Jangan gara-gara datang bulan akhirnya down. Merasa nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Memang amalan terindah di malam itu adalah sholat malam. Tapi ketika tidak bisa, yang wajib aja kita tinggalin. Allah tahu yang wajib anak tinggalin karena nggak boleh. Tapi anak akan berjuang mencari Lailatul Qadar. Baca la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca itu 100 kali, kana lahu idru asyriq. Dia seakan-akan membebaskan 10 budak. Allahu Akbar. Ini bukan hanya di Lailatul Qadar sebenarnya jamaah. Full sepanjang tahun. Tapi kita bicara persiapan tadi untuk dapat Lailatul Qadar. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. 100 kebaikan dituliskan. 100 dosa dihapuskan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Allah akan jaga dia dari syaitan. Hari itu full sampai sore hari. Ketika sore hari baca lagi nanti. Akan dijaga sampai pagi. Dan tidak ada walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik. Enggak ada orang yang lebih utama dari orang ini kecuali yang amalannya lebih banyak. Maka tolong dijaga. Kita perlu penjagaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Setannya dibelenggu. Nah. Tapi tetap setan ada pengaruh setan sebelum dia dibelenggu yang sudah biasa godain kita. Ada nafsu kita yang membuat kita kadang-kala malas beribadah. Ada banyak godaan-godaan yang membuat kita nggak jadi meraih Lailatul Qadar. Mulai pagi kita siapkan. Malam ini saling mengingatkan. Sama anak-anak, sama suaminya katakan, "Bang, malam 21 malam ini. Jangan lupa, Pak." Bukan karena malam 21, tapi persiapan untuk meraih Lailatul Qadar. Kemudian bersedekah. Kita tahu keutamaan sedekah. Dianjurkan full Ramadan kita bersedekah. Bahkan Nabi SAW mengatakan man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti yang puasa. Allahu Akbar. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan fadilah sedekah, fadilah berbagi. Selain kita ngasih berbuka, yang lain yang kita kerjakan. Dari sedekah-sedekah yang bisa kita berbuat. Punya sedekah tersembunyi-sembunyi yang nggak ketahui orang. Kenapa Ustaz? Kata Nabi SAW. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Yang membuktikan engkau beriman. Berani mengeluarkan sedikit hartanya atau banyak hartanya. Itu bukti engkau beriman. Dan sekarang kita sedang mau meraih malam Lailatul Qadar. Yang sebagian ulama menjelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar itu bukan hanya sholat malamnya. Semua amal soleh. Semuanya. Mau sedekah pun. Mau zikir, mau doa, lebih baik dari 1000 bulan. Ya kita berusaha. Udah full 10 hari terakhir ditambah sedekahnya. Yang biasanya memberi buka orang puasa umpamanya 10 orang. Jadi 20 orang. Ustaz, anak repot masak. Alhamdulillah sekarang ini ada kemudahan. Allah benar-benar buka kesempatan untuk berbuat amal soleh. Tinggal klik transfer. Selesai. Sampaikan ke panitia, titip ya.
buat 10 hari akhir Ramadan. Atau titip ya buat yang iktikaf. Tolong bikinkan makanan buat mereka. Titip ya buat sahurnya mereka. Ada kesempatan. Ini kita benar-benar mau Lailatul Qadar. Kita mempersiapkan diri. Hati kita dipersiapkan. Karena kalau hati itu baik, semuanya jadi